Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo Bonifasius Simbolon. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kita dan saya akan mengerjakan bagian nomor 2, 3 dan 4. Latihan nomor 2 yaitu melihat user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Pertama kita buka dulu terminalnya. Setelah kita buka, kita bisa menggunakan perintah w wu atau UMI. Ketiga perintah ini bebas ya teman-teman, bisa menggunakan yang mana saja. Terus yang kedua, perintah apa yang dapat digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Untuk melihat kalender 1 tahun penuh ini kita bisa menggunakan perintah call terus garis Y. Ini bisa teman-teman, ini untuk opsi kalendernya. Terus yang terakhir, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call. Ini agak kompleks, sedikit kompleks ya teman-teman. Pertama kita buat main call. Ini sebelumnya teman-teman harus menginstal dulu opsi atau callnya, karena kalau tidak diinstal maka untuk kalendernya tidak dapat dimunculkan. Ya ini ya teman-teman, untuk melihat perintah dari callnya silakan kita quit. Nah itu, berikut bagian dari saya. Untuk tugas selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Steven. Perkenalkan, nama saya Stefan Argentino Gulo. Saya akan melanjutkan tugas yang dikerjakan oleh teman saya Aldo sebelumnya. Kali ini saya akan mengerjakan nomor 5 sampai dengan 8. Baiklah, kita ke nomor 5. Soal nomor 5 adalah bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci short. Jadi, caranya adalah kita buka terminal, terus kita ketik man ls. Nampak seperti ini. Jadi untuk melihat kata kunci short, yang artinya ada kata short, kita harus cari. Jadi kita hanya tengok short dengan tanda garis miring sebelumnya. Kita enter. Nah, nampak bagian short dengan huruf warna oranye yang berbeda dari huruf putih lainnya. Tengok. Ya, inilah semuanya dari kata kunci short. Untuk quit, mari kita tekan Q. Baiklah, soal nomor 6 adalah bagaimana tampilan untuk perintah ls-a-l dan ls-al. Pertama untuk ls-a-l. Kita enter, inilah tampilannya. Oke. Dan bagaimana dengan ini? ls-al, perintah ini. Kita lihat tampilannya sama, hasilnya sama. Jadi intinya kedua perintah ini menunjukkan output yang sama. Cuma pengetikannya ls-al lah yang lebih pendek ketimbang yang pertama tadi. Baiklah, kita ke nomor 7. Dengan soal tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada direktori /etc. Jadi kita buat saja hidden filenya ls, kita ambil yang -al, habis itu kita tambahkan /etc. Maka nampak semua di sini file directory yang juga hidden. Kita lihat ada berapa? Ada 1544. Oke.
kita ke nomor 8. Tampilkan semua file secara lengkap pada direktori /etc. Jadi kita ketik dengan perintah ls -l dot bukan dot salah /etc. Kita enter. Inilah semuanya dengan perintah tersebut. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Dennis Tiger. Di sini saya akan menjawab soal dan jawaban yang telah dijawab oleh kedua teman saya di sebelumnya. Di sini saya akan menjawab jawaban untuk nomor 9. Buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file etc group ke file test1, test2, dan test3 pada direktori ini. Baiklah, kita langsung saja ke Linux-nya. Nah, di sini saya sudah ada terminal. Untuk membuat direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian menyalin file ke etc group, kalian pertama harus membuat direktorinya dulu, yaitu menggunakan mkdir prak1. Nah, jika sudah seperti ini maka artinya sukses. Di sini kita dapat melihat dari file. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada file prak1, folder prak1. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy atau membuat file di dalam prak1 ini. Di sini kita dapat menulis cp etc group spasi prak1 tes1. Nah, dengan codingan seperti ini, maka di dalam prak1 akan muncul tes1. Kita akan terus membuat cp etc group prak1 tes2. Dan selanjutnya cp etc group prak1 tes3. Ya, di sini kita sudah berhasil mengcopy 3 file ke dalam direktori prak1. Baiklah, selanjutnya soal nomor 10, tampilkan isi file tes1 per satu layar penuh. Nah, di sini artinya kita akan memunculkan isi dari file 1 itu dengan secara penuh, dengan full dia. Di sini kita dapat menggunakan komen more prak1 per tes1. Ya, di sini kalian dapat lihat nilai isi dari file 1 itu, file tes1. Kita percepat aja karena di sini ada banyak kali. Ya, di sini kita sudah siap untuk nomor 10. Lanjut ke nomor 11. Pindahkan file tes1 tes2 ke home directory. Baiklah, untuk soal nomor 11 ini kita harus memindahkan tes1 dan tes2 ini ke directory home sini. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan move atau mv. Kita dapat mv prak1 tes1, lalu kita menggunakan ini seperti gelombang dia. Ini gunanya untuk agar dia berpindah ke home yang nggak ada foldernya, nggak dalam folder apapun. Nah, di sini kita dapat lihat tes1 di sini tidak berada di dalam dictionary prak1 lagi, tapi dia sudah ada di home. Lanjut mv prak1 tes2 gelombang. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tes1 dan tes2 di sini. Baiklah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. 12. Hapus file tes1 dan tes. Di sini harusnya ada tes2 ya. Tes2 dengan konfirmasi. Ketika kita menghapusnya, kita akan ditunjukkan apakah yang Anda yakin untuk menghapusnya. Di sini kita dapat menggunakan remove atau komennya itu adalah rm. Di
Ini kita menggunakan -1 atau bisa dibilang sebagai dash i, dash i gelombang tes 1, kita sambung lagi gelombang dan tes 2. Nah, di sini kita dapat mengkonfirmasi apakah Anda ingin menghapus regular file dari home. Kita ketik di sini, kalian boleh ngetik apa saja asalkan bukan enter. Jika kalian tekan enter, maka kalian akan menolak untuk dihapus. Di sini saya tekan yes ya, yes, atau enggak kalian tekan aja y. Nah, kalian dapat lihat hilang kan filenya ya. Nah, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa beri like, share, and subscribe. Sekian dari video kami kali ini ya, terima kasih.